pagi Bapak Ibu Asesor Penilai Sertifikasi Dosen Gelombang 1 2025. Perkenalkan saya, Mecha Adriana MKOM, salah satu dosen dari program studi Sistem Informasi Universitas Bina Sarana Informatika. Video ini saya buat untuk melengkapi persyaratan dalam pengajuan sertifikasi dosen Gelombang 1 2025, yaitu PDD UKTPT atau pernyataan diri dosen dalam wujud kerja Dharma perguruan tinggi dalam bidang pengajaran. Mata kuliah yang akan saya ambil dalam contoh kegiatan pembelajaran kali ini adalah salah satu mata kuliah inti dari program studi Sistem Informasi, yaitu dasar pemrograman yang terdiri dari 4 SKS dengan konsep Project Based Learning atau PBL. Sedangkan untuk pokok bahasan yang akan dibahas pada pertemuan kali ini adalah percabangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mengajar dasar pemrograman, tapi sebelumnya saya akan menjelaskan harapan dari capaian pembelajaran di mata kuliah ini untuk pertemuan hari ini. Jadi harapan untuk pertemuan hari ini, mahasiswa itu diharapkan mampu untuk menjelaskan dan memecahkan studi kasus dalam penggunaan seleksi kondisi menggunakan if else, dan juga if, elif, dan else. Nah, di sini nanti ada instrumen penilaian. Instrumen penilaian nanti yang dinilai adalah yang pertama, dapat menjelaskan konsep seleksi kondisi if, dan yang kedua, dapat menyelesaikan studi kasus program yang mengandung unsur seleksi kondisi if. Untuk metodenya sendiri di sini ada kuliah biasa tatap muka, kemudian diskusi, dan nanti ada tugas. Untuk penilaian tugasnya itu bobotnya 50%. Kemudian materi yang akan dibahas pada pertemuan hari ini yaitu penjelasan awal seleksi kondisi, kemudian seleksi kondisi if, seleksi kondisi if else, dan if, elif, else. Baik, mungkin demikian untuk harapan dari capaian pembelajaran mata kuliah di hari ini. Selanjutnya kita masuk ke pembelajaran hari ini, yaitu materi di pertemuan 4, percabangan. Nah, di sini dijelaskan bahwa percabangan adalah cara yang digunakan untuk mengambil keputusan apabila di dalam program dihadapkan pada kondisi tertentu. Jadi percabangan ini adalah sebuah cara untuk menghadapi pilihan. Gak cuma dalam hidup ya yang ada pilihan, tetapi di dalam pemrograman suatu program juga harus bisa menentukan pilihan. Nah, biasanya pemrograman atau program itu kan mengeksekusi kode dari baris per baris. Tapi dengan adanya percabangan ini nanti bisa baris tersebut mengandung pilihan baik 1, 2, ataupun 3, dan bisa juga lebih dari itu. Nah, biasanya dalam percabangan kondisinya itu bernilai benar dan salah, atau biasa
nilainya biasanya 0 dan 1. Nah, kalau misalkan suatu program nanti kan menghadapi suatu kondisi kayak menghadapi pilihan, misalkan jika hujan maka membawa payung, jika tidak otomatis tidak membawa payung. Nah, jika dihadapkan dalam pilihan demikian, nanti kondisinya akan berupa true or false, yaitu hujan atau tidak. Nah, ketika satu kondisi itu terpenuhi atau hujan, maka yang akan muncul adalah membawa payung. Tetapi jika kondisinya tidak terpenuhi dan tidak hujan, berarti yang akan muncul tidak membawa payung. Mungkin sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Oke, kalau tidak, saya lanjutkan. Nah, di Python ini ada 3 jenis pernyataan yang digunakan untuk percabangan. Yang pertama adalah if. Pernyataan if ini biasanya diikuti oleh sebuah kondisi. Jadi kalau if hanya ada satu kondisi yang akan dieksekusi. Kemudian yang kedua ada if else. If else ini biasanya digunakan ketika kita dihadapkan pada dua kondisi. Nah, nanti nilainya ada true or false. Jika nilainya true, maka kondisi pertama yang akan dijalankan. Sedangkan jika false, maka kondisi kedua yang akan dieksekusi atau dijalankan. Selanjutnya ada if, elif, dan else. Nah, untuk if, elif, dan else ini biasa disebut juga sebagai if bercabang. Jadi dia bisa menyelesaikan 3 atau lebih kondisi. Oke, yang ketiga ada if, elif, dan else. Dia itu biasa disebut dengan if bercabang, dan biasanya dia digunakan ketika seorang programmer menghadapi 3 pilihan kondisi atau lebih. Sampai sini mungkin ada pertanyaan? Ya, silakan. Kan tadi di kondisi else bisa 3 tuh. Nah, kalau misalkan lebih dari 3 itu penulisannya dari mana? Oke, untuk deklarasi if, elif, else, jika kondisinya lebih dari 3, biasanya di tengah-tengah itu elifnya jadi banyak. Jadi atasnya tetap if dan paling bawah tetap else, tapi yang ditambah adalah deklarasi elifnya. Ada lagi? Lanjut ya. Oke. Yang pertama kita masuk pada kondisi if atau pernyataan if. Nah, pernyataan if ini biasanya menguji satu buah kondisi. Nah, untuk sintaksnya if tes kondisi kemudian blok pernyataan if. Nah, di sini yang perlu diperhatikan adalah indentasi dari penulisan sintaks if-nya. Jadi dalam Python itu indentasi itu berperan sangat penting, terutama dalam if. Kalau misalkan indentasinya berbeda, maka programnya akan error. Nah, untuk flowchartnya di sini ada start, kemudian masuk ke kondisinya. Jika kondisi benar, maka pernyataan if-nya akan dieksekusi. Jika kondisinya salah, maka program akan berhenti. Nah, di sini variabel angka sama dengan 5.
positif. Kemudian yang kedua ada angka sama dengan min 1. Sintaks if-nya, if angka lebih besar dari 0, print angka adalah bilangan positif. Nah, jika ada contoh seperti ini, kira-kira statement mana yang akan dieksekusi? Outputnya kira-kira seperti apa? Yang mana? Yang mana yang akan muncul? Yang mana? Yang pertama atau yang kedua? Ya. Oke, iya benar. Yang akan muncul adalah kondisi yang pertama, karena yang pertama nilai dari variabel angka sama dengan 5 adalah lebih besar dari 0. Jadi kondisinya true. Maka dari itu output yang dieksekusi adalah yang pertama, print angka yaitu 5 adalah bilangan positif. Kenapa yang kedua tidak dieksekusi? Ada yang tahu jawabannya? Angkanya itu harus lebih dari 0. Iya. Iya benar. Karena nilai dari variabel angka di deklarasi yang kedua adalah min 1, sedangkan min 1 tidak lebih dari 0. Oke, selanjutnya kita masuk ke pernyataan if else, di mana pernyataan if else ini biasanya digunakan untuk seleksi kondisi yang terdiri dari dua kondisi. Sintaksnya sendiri di sini yang pertama tentunya kita tuliskan if, tes kondisinya apa, kemudian blok pernyataan if yang pertama, kemudian baru dituliskan else-nya dan blok pernyataan else-nya atau kondisi yang bernilai salah. Untuk flowchart-nya sendiri, di sini dimulai dari start, kemudian kondisinya. Jika dia bernilai true, maka yang dimunculkan adalah statement 1. Jika dia bernilai false, maka dia akan ngecek kondisinya dulu. Jika dia bernilai false, maka yang akan dieksekusi adalah statement yang kedua. Oke, di sini ada sebuah contoh ya. Di sini ada variabel bilangan, nilainya 8. Kemudian ada statement if bilangan lebih besar dan sama dengan 0. Print bilangan positif atau 0. Kemudian else-nya print bilangan negatif. 8 itu lebih besar sama dengan 0 enggak? Iya, berarti nilainya adalah true, maka output yang akan dimunculkan adalah output yang dimunculkan adalah positif atau 0. Kalau misalkan bilangannya diganti jadi 1, kira-kira gimana?
diganti jadi 1, hasilnya akan tetap positif. Karena 1 lebih besar sama dengan 0. Sampai sini ada pertanyaan? Oke, kalau nggak ada kita lanjut ke pernyataan if else yang kondisi, kemudian blok pernyataan if yang pertama, elif, tes kondisi, blok pernyataan elifnya, kemudian yang terakhir adalah else, di mana else ini nanti akan menyatakan kondisi yang salah atau false. Nah, untuk kondisi yang lebih dari 3, dia harus nambahin kodenya itu ada di dalam elif. Jadi elifnya bisa banyak, tetapi atasnya tetap harus if dan bawahnya tetap harus else. Nah, untuk flowchartnya sendiri di sini yang pertama yaitu start, kemudian kita melakukan pengujian terhadap kondisi 1. Jika kondisi 1 bernilai true, maka yang akan muncul adalah statement 1. Jika false, dia akan melanjutkan pengujian ke kondisi 2. Jika kondisi 2 bernilai true, maka yang akan muncul adalah statement 2. Selanjutnya, jika kondisi 1 dan 2 false, maka yang akan muncul adalah statement 3. Ini ada contoh ya, bilangan sama dengan 5,5. Nah, if bilangan lebih besar dari 0, print bilangan positif. Elif, bilangan sama dengan 0, print 0. Kemudian else, print bilangan negatif. 5,5 itu lebih besar dari 0 nggak? Ya. Karena 5,5 lebih besar dari 0, maka output yang akan dimunculkan adalah bilangan positif. Kalau misalkan nilai dari variabel bilangan kita ganti dengan 0, maka yang akan muncul yang mana? Statement 2, yaitu 0. Kemudian jika nilainya kita kasih minus, maka yang akan muncul adalah statement 3 atau bilangan negatif. Nah, di sini ada contoh lagi. Ini adalah contoh untuk toko baju ya. Misalkan di sini ada kode baju. Input masukkan kode baju. Kemudian ukurannya di input. Nah, di sini ada beberapa if, bahkan ada if di dalam if. Yang pertama, if untuk kode baju. Di sini ada salah. If untuk kode baju di sini ada SP, kemudian ada AD, dan udah ya, 2 aja. Nah, masing-masing kode baju itu ada ukuran. Nah, di sini kita pakai if bersyarat atau biasa disebut juga nested if. Ada if di dalam if. Nah, if yang kedua ini adalah if, elif, else. Di sini ukuran kan biasanya memang lebih dari 1 ya. Nah, ini untuk contohnya silakan dikerjakan.
Baik. Selanjutnya ada studi kasus penjualan tiket. Nah, ini adalah studi kasus yang harus dikerjakan di rumah. Jadi nanti kalian silakan mengerjakan di rumah, kemudian dikumpulkan via Classroom. Oke, mungkin sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih atas kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah, besi aja.